Aku labrak suamiku saat dia sedang asyik check-in di hotel dengan selingkuhannya. Padahal katanya dia izin ada dinas luar kota. Langsung hari itu juga aku tarik ATM-nya dan aku bekukan seluruh asetnya agar ia kembali menjadi gelandangan. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Di dalam kamar yang luas dan didominasi warna krem itu, Alina sudah terjaga sejak subuh. Matanya menatap langit-langit, pikirannya sudah berputar kencang, menyusun strategi dan kalimat-kalimat kunci untuk presentasi yang akan dihadapinya hari ini. Ini bukan sekadar perjalanan bisnis biasa. Ini adalah penentuan. Sebuah proyek raksasa dengan klien dari Jepang yang sudah ia incar selama hampir setahun. Jika berhasil, perusahaannya akan melompat ke level yang sama sekali berbeda. Kegagalan bukanlah pilihan. Ia beranjak dari ranjang empuknya dengan gerakan pelan, berusaha tidak membangunkan Bram, suaminya, yang masih terlelap di sisinya. Punggung lelaki itu terlihat kokoh, napasnya teratur dan dalam. Sebuah pemandangan yang seharusnya menenangkan. Pemandangan yang selama 5 tahun ini menjadi sumber kekuatannya. Ia tersenyum tipis. Bram selalu menjadi pendukung terbesarnya, atau setidaknya, begitulah yang ia yakini selama ini. Ia berjalan menuju kamar mandi berpanel kaca, membiarkan air hangat dari pancuran membasahi tubuhnya, mencoba meluruhkan sisa-sisa kantuk dan kegugupan yang mulai merayap. Setiap tetes air yang jatuh seolah menjadi pengingat akan setiap detik yang berharga menjelang pertemuannya. Setelah selesai, ia melilitkan handuk di tubuhnya dan melangkah ke ruang ganti yang luasnya setara dengan kamar tidur di rumah lamanya. Deretan blazer, kemeja, dan gaun kerja tergantung rapi, dikelompokkan berdasarkan warna. Matanya menyapu koleksinya, mencari setelan yang bisa memancarkan aura kepercayaan diri dan kompetensi. Pilihannya jatuh pada satu set blazer dan celana panjang berwarna biru tua, dipadukan dengan kemeja sutra berwarna putih gading. Warna yang tegas, namun tetap elegan. Saat ia sedang mengenakan pakaiannya, sebuah lengan kekar melingkar lembut di pinggangnya dari belakang. Ia sedikit terkejut, lalu tersenyum saat merasakan aroma kopi yang familiar dari napas suaminya. "Sudah bangun, sayang?" Suara serak khas bangun tidur Bram terdengar di dekat telinganya. "Aku bahkan tidak mendengar kamu bergerak." Alina membalikkan badan, kini berhadapan dengan suaminya. Bram tersenyum. Matanya yang biasanya jenaka kini menatapnya dengan sorot yang teduh. Ia sudah rapi, mengenakan kaos polo sederhana dan celana jean, seolah ia juga punya agenda penting hari ini. "Aku tidak mau mengganggumu. Kamu pasti lelah," jawab Alina sambil merapikan kerah kemeja Bram. "Tidak ada kata lelah untuk mengantar istriku tercinta ke bandara," kata Bram. Ia mengecup kening Alina lama. "Kopi sudah siap di bawah. Aku buatkan sarapan roti panggang dengan alpukat kesukaanmu. Kamu harus isi tenaga sebelum berperang." Hati Alina menghangat. Perhatian-perhatian kecil seperti inilah yang membuatnya jatuh cinta pada Bram. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, di tengah tekanan dan target yang harus ia capai, Bram adalah oase penyejuknya. Ia adalah rumah tempatnya pulang. Mereka turun ke ruang makan bersama, bergandengan tangan. Di atas meja, semua sudah tertata rapi. 2 cangkir kopi hitam mengepulkan uap, roti panggang dengan lapisan alpukat hijau segar dan taburan lada hitam, serta semangkuk kecil buah-buahan potong. Semuanya sempurna. Mereka sarapan dalam diam yang nyaman, hanya ditemani suara denting sendok dan garpu. Alina sibuk memeriksa kembali beberapa dokumen di tabletnya, sementara Bram memperhatikannya dengan saksama. Setelah beberapa saat, Bram berdeham, menarik perhatian Alina sepenuhnya. "Sayang, ada sesuatu yang harus aku sampaikan," ucap Bram dengan nada yang sedikit berbeda. "Ada jejak kesedihan di sana." Alina meletakkan tabletnya. "Ada apa?" tanyanya, sedikit cemas. Bram meraih tangan Alina, menggenggamnya erat. "Semalam aku dapat telepon dari kampung. Bibi Lastri sakit keras. Sepertinya cukup parah. Ibu menelepon sambil menangis, memintaku untuk pulang." Alina mengerutkan kening.
Bibi Lastri adalah adik dari Ibu Bram. Sosok yang ia tahu sangat dekat dengan suaminya sejak kecil. Sakit apa? Kenapa baru bilang sekarang? Kanker hati stadium akhir. Mereka baru tahu setelah Bibi pingsan kemarin. Aku tidak mau membuatmu khawatir tadi malam. Kamu butuh istirahat yang cukup untuk pertemuan pentingmu hari ini. Jelas Bram. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih yang begitu meyakinkan. Matanya meredup, seolah menahan beban berat. Jadi, setelah mengantarmu ke bandara, aku pikir aku akan langsung berangkat ke desa. Mungkin aku akan di sana beberapa hari, sampai kondisi Bibi membaik atau... Ya, setidaknya aku ada di sana untuk ibu. Rasa bersalah langsung menyergap Alina. Di saat suaminya menghadapi masalah keluarga yang begitu serius, ia justru akan pergi untuk urusan pekerjaan. Ia merasa menjadi istri yang egois. Ya Tuhan, Bram, tentu saja kamu harus pergi. Kenapa kamu tidak membangunkanku semalam? Kita bisa membicarakannya. Sudah kukatakan, aku tidak mau menambah beban pikiranmu. Pekerjaanmu juga penting. Sayang, ini menyangkut hidup banyak karyawanmu. Jawab Bram, mengelus punggung tangan Alina dengan lembut. Kata-katanya begitu bijaksana, begitu penuh pengertian. Ia selalu tahu kalimat yang tepat untuk diucapkan. Kalau begitu, biar aku batalkan saja pertemuannya. Aku akan menemanimu ke kampung. Tawar Alina sungguh-sungguh. Bram menggeleng cepat. Jangan pernah lakukan itu. Aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan hasil kerja kerasmu selama setahun ini hanya karena aku. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu pergilah, menangkan proyek itu. Buat aku bangga. Itu sudah lebih dari cukup untuk memberiku kekuatan. Alina menatap suaminya. Hatinya diliputi rasa haru dan cinta yang meluap-luap. Betapa beruntungnya ia memiliki suami seperti Bram. Seorang lelaki yang begitu mengerti prioritasnya, yang tidak pernah mengekang ambisinya, dan selalu mendukungnya tanpa syarat. Ia bangkit dari kursinya, berpindah untuk memeluk Bram dengan erat. Terima kasih, sayang. Terima kasih atas pengertianmu, bisik Alina. Apapun untukmu, balas Bram, membalas pelukan itu tak kalah erat. Sekarang, habiskan sarapanmu. Pesawatmu tidak akan menunggu. Sebelum berangkat, Alina teringat sesuatu. Ia mengambil dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan memberikannya pada Bram. Ini, pegang untuk tambahan. Pasti banyak kebutuhan di sana. Belikan buah tangan untuk keluarga dan sampaikan salam serta doa dariku untuk kesembuhan Bibi Lastri. Maaf aku tidak bisa ikut. Bram awalnya menolak, mengatakan ia masih punya cukup uang. Namun Alina memaksa. Sudah, ambil saja. Aku tidak akan tenang jika tahu kamu kekurangan di sana. Anggap saja ini bentuk kehadiranku di sisimu. Akhirnya, Bram menerima uang itu dengan senyum tipis. Kamu memang istri terbaik di dunia. Perjalanan menuju bandara terasa sedikit muram. Alina terus mencoba menghibur Bram, mengatakan bahwa bibinya pasti akan kuat dan semuanya akan baik-baik saja. Bram hanya mengangguk sesekali. Tatapannya lebih sering menerawang keluar jendela, seolah memikirkan kondisi keluarganya di kampung. Saat tiba di terminal keberangkatan, mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. Hati-hati di jalannya. Sayang, kabari aku kalau sudah sampai di desa. Pesan Alina. Pasti, kamu juga. Fokus pada pertemuanmu. Jangan pikirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Jawab Bram. Ia mengecup bibir Alina sekilas. Sebuah kecupan yang terasa hambar dan terburu-buru. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Balas Alina. Ia melambaikan tangan saat Bram menjauh. Lalu berbalik dan melangkah masuk ke dalam bandara. Pikirannya terbelah. Separuh hatinya merasa cemas untuk Bram dan keluarganya. Separuh lainnya berusaha keras untuk kembali fokus pada tumpukan dokumen dan angka-angka yang menantinya di kota seberang. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh adegan pagi itu, setiap kata manis, setiap tatapan sedih, dan setiap pelukan hangat, hanyalah bagian dari sebuah pertunjukan kepalsuan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Di dalam mobil yang melaju menjauh dari bandara,
Bram tidak memutar arah menuju jalan tol ke kampungnya. Sebaliknya, ia memasukkan uang pemberian Alina ke dalam dompet, meraih ponselnya, dan mengirim sebuah pesan singkat ke nomor yang tersimpan dengan nama Proyek Taman. Isinya hanya 2 kata. "Otu, sayang." Penerbangan selama 1 jam terasa singkat bagi Alina. Ia memanfaatkannya untuk membaca ulang semua materi presentasi, memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Pikirannya setajam pisau, fokusnya terkunci pada satu tujuan, memenangkan kontrak. Sesekali, bayangan wajah sedih Bram melintas di benaknya, namun ia segera menepisnya. Bram sendiri yang memintanya untuk fokus. Ia akan membuat suaminya bangga. Ia akan membawa pulang kabar baik yang mungkin bisa sedikit menghibur suasana duka di keluarga mereka. Begitu pesawat mendarat, ia langsung dijemput oleh mobil yang telah disiapkan oleh pihak hotel. Hotel tempatnya menginap dan mengadakan pertemuan adalah salah satu hotel bintang 5 paling mewah di kota itu. Sebuah gedung pencakar langit dengan fasad kaca yang berkilauan di bawah terik matahari. Semuanya telah diatur dengan sempurna untuk memberikan kesan terbaik bagi klien pentingnya. Saat mobil memasuki pelataran lobi, Alina menarik napas dalam-dalam, mengenakan kembali blazer birunya, dan menyunggingkan senyum profesional yang telah menjadi senjata andalannya. Ia melangkah masuk ke dalam lobi. Kemegahan langsung menyambutnya. Lantai marmer putih dengan corak abu-abu terhampar luas, memantulkan cahaya dari lampu kristal raksasa yang tergantung megah di tengah ruangan. Aroma lembut dari bunga lili segar yang dirangkai di sebuah vas besar di sudut ruangan menyapa indera penciumannya. Suara alunan piano klasik yang dimainkan secara langsung terdengar samar-samar, menciptakan suasana yang tenang dan eksklusif. Beberapa tamu berlalu lalang, para pebisnis dengan setelan mahal dan turis asing dengan kamera tergantung di leher mereka. Semuanya terasa normal, persis seperti yang ia harapkan. Asistennya, Rina, yang sudah tiba lebih dulu, segera menyambutnya. "Selamat datang, Bu Alina. Semuanya sudah siap. Ruang meeting sudah dikonfirmasi, dan para perwakilan dari Jepang akan tiba dalam 30 menit. "Bagus. Rina, terima kasih," jawab Alina sambil menyerahkan tas laptopnya. "Aku akan ke toilet sebentar untuk merapikan diri. Setelah itu kita langsung ke ruang meeting." Alina berjalan melintasi lobi yang ramai menuju area toilet. Langkahnya mantap. Sepatunya berketuk pelan di atas lantai yang mengkilap. Saat itulah, sebuah suara tawa yang sangat ia kenal menembus keramaian dan alunan piano. Tawa renyah seorang pria. Tawa yang setiap hari ia dengar di rumah. Tawa milik Bram. Untuk sesaat, Alina mengira ia hanya berhalusinasi. Otaknya pasti sedang mempermainkannya karena terlalu lelah dan tegang. Bram seharusnya sedang dalam perjalanan berjam-jam menuju desa terpencil tempat bibinya tinggal, bukan berada di lobi hotel mewah ini. Itu tidak mungkin. Ia menggelengkan kepala pelan, mencoba mengabaikan suara itu dan melanjutkan langkahnya. Namun kemudian, ia mendengar suara itu lagi, kali ini lebih jelas, diiringi oleh tawa seorang wanita yang melengking manja. Didorong oleh rasa penasaran yang aneh dan firasat buruk yang tiba-tiba muncul, Alina menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arah sumber suara, matanya menyapu area meja resepsionis yang ramai. Dan di sanalah ia melihatnya. Dunianya seakan runtuh dalam sepersekian detik. Napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Di depan meja resepsionis, berdiri suaminya, Bram. Ia mengenakan kemeja linen berwarna cerah yang belum pernah Alina lihat sebelumnya. Terlihat santai dan sangat bahagia. Ia tidak sendiri. Di sampingnya, seorang wanita muda berambut panjang bergelayut manja di lengannya. Wanita itu mengenakan gaun musim panas yang terlalu terbuka, memamerkan kulitnya yang putih mulus. Mereka tertawa bersama, terlihat begitu akrab, begitu mesra. Sepasang kekasih yang sedang memulai liburan romantis mereka. Alina membeku di tempatnya. Pemandangan itu begitu nyata sekaligus terasa seperti mimpi buruk. Otaknya berjuang keras untuk memproses informasi yang bertentangan. Bram yang seharusnya berduka di kampung, kini sedang tertawa bahagia di sini. Bibi Lastri yang katanya sakit keras, ternyata hanyalah sebuah alasan,
Sebuah kebohongan yang dirancang dengan begitu rapi. Setiap kata manis Bram pagi tadi, setiap pelukan hangat, setiap tatapan sedih, semuanya kembali berputar di kepalanya. Kini terasa seperti racun yang membakar hatinya. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh. Bagaimana mungkin ia bisa begitu buta selama ini? Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya. Begitu hebat hingga membuatnya sulit bernapas. Rasa dikhianati, dipermainkan, dan dilecehkan menjadi satu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, mengancam akan tumpah dan menghancurkan riasan wajah profesionalnya. Namun, di tengah badai emosi yang berkecamuk itu, sesuatu yang lain muncul. Sebuah perasaan dingin yang merayap dari dasar hatinya. Kemarahan. Kemarahan yang membekukan, yang lebih kuat dari rasa sakit dan kesedihan. Alina tidak akan menangis. Tidak di sini. Tidak sekarang. Ia tidak akan membiarkan lelaki itu dan selingkuhannya melihatnya hancur. Ia adalah Alina, seorang wanita yang membangun kerajaannya dari nol. Ia tidak akan runtuh hanya karena seorang pengkhianat. Kemarahan itu memberinya kekuatan. Ia melihat Bram menerima sebuah kartu kunci dari resepsionis, lalu merangkul pinggang wanita itu dan berbisik sesuatu yang membuatnya tertawa lagi. Mereka kemudian berjalan menuju lift. Sama sekali tidak menyadari kehadiran Alina yang berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Saat itulah Alina bergerak. Ia tidak berjalan ke arah mereka untuk membuat keributan. Itu terlalu murahan dan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Sebaliknya, ia berbalik, berjalan dengan cepat namun tetap terlihat tenang ke sebuah sudut lobi yang lebih sepi, dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut atau sedih, melainkan karena amarah yang meluap. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya dari dalam tas. Jarinya yang lentik bergerak dengan cepat di atas layar. Ia tidak membuka galeri untuk melihat foto-foto kenangan mereka. Ia tidak membuka aplikasi pesan untuk mengirim sumpah serapah. Ia membuka aplikasi mobile banking, aplikasi yang terhubung ke rekening utama tempat semua hasil kerja kerasnya mengalir. Rekening yang sama yang ia gunakan untuk memberikan akses fasilitas kepada Bram. Matanya yang tajam menelusuri daftar kartu yang terhubung dengan akunnya. Ada 2 kartu kredit dengan limit tak terbatas atas nama Bram. Ada 1 kartu debit prioritas atas nama Bram. Semua fasilitas yang ia berikan atas dasar cinta dan kepercayaan. Dengan napas yang tertahan, jarinya menekan satu persatu kartu itu. Menu pilihan muncul di layar. Blokir sementara, blokir permanen. Ia memilih yang kedua tanpa ragu. 1 ketukan untuk kartu kredit pertama. Konfirmasi. Berhasil. 1 ketukan untuk kartu kredit kedua. Konfirmasi. Berhasil. Dan terakhir, 1 ketukan untuk kartu debit. Konfirmasi. Berhasil. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia telah memutus semua akses finansial suaminya. Ia telah menarik kembali semua kemewahan yang ia berikan. Setelah selesai, ia mematikan layar ponselnya dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Ada secercah kepuasan dingin yang aneh menjalari dirinya. Ia membayangkan wajah panik Bram saat mencoba membayar makan malam romantis mereka di restoran mahal. Ia membayangkan pertengkaran mereka saat kartu itu ditolak berulang kali. Biarkan mereka menikmati liburan palsu mereka. Ia akan melihat seberapa lama cinta mereka akan bertahan tanpa uangnya. Alina menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, melepaskan semua emosi yang bergejolak. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Riasannya masih sempurna. Tatapannya tajam. Tidak ada jejak air mata. Topeng profesionalnya telah kembali terpasang dengan sempurna. Ia merapikan blazernya, lalu berbalik dan berjalan dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya menuju Rina yang menunggunya di depan ruang meeting. Maaf membuatmu menunggu. Rina, ada sedikit urusan mendadak. Katanya dengan suara yang tenang dan terkendali. Apakah klien kita sudah datang? Rina menatapnya sekilas, tidak menyadari badai yang baru saja melanda kehidupan pribadi atasannya. Mereka baru saja tiba, Bu. Sudah menunggu di dalam. Sempurna, jawab Alina. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang tidak lagi hangat,
melainkan penuh dengan ketajaman baja. Mari kita mulai. Ia melangkah masuk ke dalam ruang meeting, meninggalkan serpihan-serpihan hatinya yang hancur di lobi hotel itu. Saat ini, yang ada di pikirannya hanyalah satu hal, kemenangan. Ia akan memenangkan proyek ini, dan setelah itu, ia akan memenangkan perang dalam hidupnya. Di dalam ruang meeting yang dingin ber-AC, Alina adalah perwujudan ketenangan dan kekuasaan. Ia berdiri di depan layar proyektor raksasa, memegang pointer laser di tangannya yang tidak gemetar sedikit pun. Suaranya jernih dan mantap, mengartikulasikan setiap data dan proyeksi dengan keyakinan penuh. Matanya menatap langsung ke mata para klien dari Jepang, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan atau kegelisahan yang sebenarnya sedang menggerogoti jiwanya. Ponselnya, yang diletakkan terbalik di atas meja di samping laptopnya, beberapa kali bergetar tanpa suara. Setiap getaran adalah sebuah sengatan listrik kecil yang menjalar di hatinya, pengingat akan pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Namun, wajahnya tetap setenang danau di pagi hari. Tidak ada yang akan tahu bahwa dunianya baru saja terbelah menjadi dua. Ia adalah seorang profesional. Dan saat ini, profesionalismenya adalah satu-satunya perisai yang ia miliki. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam pekerjaannya, dalam angka-angka dan grafis, dalam strategi pemasaran dan analisis risiko. Ini adalah dunianya. Dunia yang ia bangun sendiri dengan keringat dan air matanya. Di dunia ini, ia memegang kendali penuh. Tidak seperti di kehidupan pribadinya, di mana ia baru saja menyadari bahwa ia hanyalah seorang aktris dalam sebuah drama yang disutradarai oleh suaminya sendiri. Presentasi berlangsung selama hampir 2 jam. Alina menjawab setiap pertanyaan dengan brilian, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang paling menjebak sekalipun. Ia menunjukkan penguasaan materi yang absolut, membuat para kliennya mengangguk-angguk kagum. Akhirnya, sesi presentasi pun selesai. Pimpinan delegasi Jepang, seorang pria parubaya bernama Tanaka-san, berdiri dan memberikan tepuk tangan, yang segera diikuti oleh yang lainnya. Luar biasa, Alina-san. Presentasi yang sangat mengesankan. Pujinya dalam bahasa Inggris dengan aksen Jepang yang kental. Kami sangat tertarik dengan proposal Anda. Alina tersenyum. Senyum yang tulus karena kemenangan profesionalnya, meski hatinya masih terasa beku. Terima kasih, Tanaka-san. Kami berharap bisa bekerja sama dengan Anda. Setelah beberapa basa-basi dan jabat tangan, para klien pun meninggalkan ruangan untuk beristirahat sejenak sebelum makan siang bersama. Tinggallah Alina dan Rina, asistennya, di dalam ruangan itu. Rina tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ibu hebat sekali. Saya yakin 100% mereka akan tanda tangan kontrak. Semoga saja, Rina, jawab Alina. Suaranya terdengar sedikit lelah. Saat itulah ia akhirnya meraih ponselnya. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi yang membuat perutnya kembali mual. 27 panggilan tak terjawab dari suamiku. 15 pesan teks. Ia menarik napas panjang sebelum membukanya. Jarinya menggulir ke atas, membaca rentetan pesan itu dari awal. Pesan pertama, dikirim sekitar 1,5 jam yang lalu. Sayang, aku lagi di kafe hotel nih, mau pesan kopi. Kok kartunya declinet ya? Aneh banget. Alina tersenyum sinis. Tentu saja aneh. Pesan kedua, 5 menit kemudian. Aku coba lagi, tetap nggak bisa. Kamu lagi pakai kartunya ya? Pesan ketiga, nadanya mulai terdengar kesal. Sayang, kamu ganti PIN atau apa? Kok nggak bilang-bilang? Aku coba kartu kredit juga ditolak. Ini memalukan banget. Diliatin kasir. Alina bisa membayangkan wajah Bram yang memerah karena malu dan kesal. Sebuah pemandangan yang entah kenapa memberinya sedikit kepuasan. Pesan keempat, mulai panik. Ini pasti sistem banknya lagi error. Nyebelin banget. Aku jadi nggak bisa beli apa-apa. Padahal tadi aku lihat ada toko oleh-oleh bagus buat ibu di kampung. Kebohongan di atas kebohongan. Ia bahkan masih berusaha mempertahankan cerita palsunya. Betapa menyedihkan. Pesan-pesan selanjutnya adalah rentetan panggilan tak terjawab, diselingi dengan pesan yang semakin mendesak. Alina,
Angkat teleponnya dong. Sayang, kamu di mana? Ini penting. Dan yang terakhir, yang dikirim beberapa menit yang lalu, sudah tidak lagi memakai panggilan sayang. Alina, angkat teleponnya sekarang. Ini darurat. Aku butuh uang. Amarah yang tadi sempat ia tekan kembali membara. Darurat? Apa daruratnya? Kehabisan uang untuk mentraktir selingkuhannya? Setelah menenangkan dirinya selama beberapa detik, Alina memutuskan sudah waktunya untuk bermain. Ia tidak akan menuduh. Ia akan memberinya panggung untuk berakting, memberinya tali untuk menggantung dirinya sendiri. Ia menekan tombol panggil di nomor Bram. Nada sambung hanya berbunyi 2 kali sebelum telepon diangkat dengan cepat. Halo, Alina. Akhirnya kamu telepon juga. Suara Bram terdengar lega, cemas, dan kesal menjadi satu. Alina berjalan ke arah jendela, memunggungi Rina, mencari privasi. Ia mengatur suaranya agar terdengar normal, mungkin sedikit lelah setelah meeting. Halo, Bram? Maaf, aku baru selesai meeting. Ada apa kok telepon berkali-kali? Apa terjadi sesuatu? Bibi Lastri baik-baik saja, kan? Ia sengaja langsung menyebut nama Bibi Lastri, melemparkan umpan kebohongan itu kembali padanya. Di seberang telepon, terdengar Bram sedikit gelagapan. Oh, Bibi. Bibi kondisinya masih sama, sayang. Masih lemah. Ini ada masalah lain yang bikin pusing. Masalah apa? Tanya Alina. Suaranya pura-pura terdengar khawatir. Semua kartuku nggak bisa dipakai. Dari tadi aku coba di beberapa tempat. Semuanya ditolak. Kartu debit, kartu kredit, semuanya. Aneh banget. Apa mungkin ada pemblokiran dari bank karena aku transaksi di luar kota? Bram mencoba mencari alasan yang terdengar logis. Oh ya? Masa sih? Aku nggak dapat notifikasi apa-apa. Jawab Alina dengan tenang. Ia menikmati setiap detik kepanikan dalam suara suaminya. Memangnya saldonya nggak cukup? Ia sengaja bertanya. Ingin melihat bagaimana suaminya akan bereaksi. Cukup? Ya jelas lebih dari cukup. Jawab Bram dengan cepat. Nadanya sedikit meninggi, tersinggung. Ini pasti sistem banknya yang lagi error. Aku jadi repot banget. Sayang, aku jadi nggak bisa beli obat titipan buat Bibi. Nggak bisa bayar makan. Pusing aku di sini sendirian. Obat untuk Bibi. Sebuah kebohongan baru yang diciptakan secara instan untuk menutupi kebohongan yang lebih besar. Alina harus mengakui, suaminya memang seorang pembohong yang berbakat. Rasa jijik menjalari dirinya. Ia merasa seperti baru saja menyentuh sesuatu yang kotor dan lengket. Ya ampun, kasihan sekali kamu, ucap Alina. Suaranya ia buat penuh simpati palsu. Ya sudah, kalau begitu nanti setelah urusanku selesai aku coba telepon pihak banknya. Mungkin memang sedang ada perbaikan sistem atau semacamnya. Ia sengaja menawarkan solusi yang tidak langsung, ingin melihat seberapa jauh Bram akan mendesaknya. Jangan nanti, Alina, kalau bisa sekarang, desak Bram. Nadanya kini terdengar memohon bercampur perintah. Kepanikan sudah mengambil alih dirinya sepenuhnya. Aku benar-benar butuh sekarang. Atau gini deh, kamu transfer aja langsung ke rekeningku. Nggak usah banyak-banyak. 1 atau 2 juta dulu cukup buat pegangan darurat. Nanti kalau kartu sudah benar lagi, aku ganti. Transfer. Tentu saja itu tujuan akhirnya. Uang tunai yang tidak bisa ia blokir. Alina hampir tertawa mendengarnya. Betapa mudahnya ia meminta uang. Uang hasil kerja keras Alina, untuk digunakan bersenang-senang dengan wanita lain. Aku nggak bisa sekarang, Bram. Jawab Alina dengan nada menyesal yang dibuat-buat. Ini aku mau langsung makan siang dengan klien. Nggak enak kalau aku mainan HP di depan mereka. Bisa merusak kesepakatan nanti. Terdengar suara Bram menghela napas frustrasi di seberang sana. Ya tapi ini darurat. Alina. Aku mengerti. Sayang, potong Alina, dan kata, sayang, yang ia ucapkan terasa seperti duri di lidahnya. Tapi kamu juga harus mengerti posisiku. Sabar ya, nanti setelah makan siang aku langsung urus. Kamu coba saja pinjam uang dulu sama kerabat di sana.
Pasti mereka mau bantu, kan? Ia sengaja mengatakan itu. Tahu persis bahwa Bram tidak berada di kampung dan tidak ada kerabat yang bisa ia mintai tolong. Skakmat. Terdengar keheningan selama beberapa detik. Bram sepertinya kehabisan akal. Iya, nanti aku coba. Jawabnya akhirnya dengan suara lemah. Terdengar kalah. Nah, begitu dong. Sudah dulu ya. Klienku sudah menunggu. Hati-hati di sana. Sampaikan salamku untuk keluarga. Tutup Alina. Menambahkan satu lagi tusukan ironi di akhir kalimatnya. Tanpa menunggu jawaban Bram, ia langsung memutuskan panggilan. Ia menatap layar ponselnya yang kini gelap, lalu memasukkannya ke dalam tas. Keheningan di dalam ruangan terasa pekat. Rina menatapnya dengan tatapan bertanya, namun tidak berani bersuara. Alina berbalik menghadap asistennya. Sebuah senyum dingin terpasang di wajahnya. Dia tidak akan mengganggu lagi. Rasa sakit itu masih ada, mengintai di sudut hatinya seperti monster. Tapi untuk saat ini, rasa sakit itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah kekuatan, sebuah tekad yang membara. Ia baru saja memenangkan ronde pertama. Dan ia tahu, permainan ini masih panjang. Ayo, Rina, kita jangan membuat Tanakasan menunggu, katanya. Suaranya kembali tegas dan penuh wibawa. Ia melangkah keluar dari ruang meeting, menuju restoran, siap untuk memenangkan pertempuran selanjutnya. Restoran tempat makan siang itu terletak di lantai teratas hotel, menawarkan pemandangan kota yang spektakuler dari balik dinding-dinding kacanya. Interiornya mewah, dengan meja-meja yang ditata apik dan pelayan yang bergerak tanpa suara. Alunan musik jazz yang lembut mengalun di udara. Ini adalah panggung yang sempurna untuk merayakan sebuah kesepakatan bisnis besar. Sebuah panggung yang ironisnya juga menjadi saksi bisu dari drama pribadi Alina yang paling kelam. Begitu ia dan Rina tiba, Tanakasan dan timnya sudah menunggu. Mereka menyambut kedatangan Alina dengan hangat. Alina membalas sapaan mereka dengan senyum yang sama hangatnya. Seolah-olah beban berat di hatinya telah menguap begitu saja. Ia duduk di kursi yang ditawarkan, berhadapan langsung dengan Tanakasan, dan segera terlibat dalam percakapan ringan mengenai cuaca dan keindahan kota. Di permukaan, ia adalah seorang CEO yang menawan, cerdas, dan penuh kendali. Tidak ada yang bisa menebak bahwa di dalam dirinya sedang terjadi perang dunia. Makanan mulai dihidangkan. Hidangan-hidangan fusion Jepang Eropa yang ditata seperti karya seni di atas piring. Alina memuji setiap hidangan, mendiskusikan rasa dan teknik memasaknya dengan para klien, menunjukkan wawasannya yang luas tidak hanya di bidang bisnis. Ia tertawa pada saat yang tepat, mengangguk penuh perhatian saat Tanakasan berbicara tentang filosofi bisnis perusahaannya, dan sesekali melontarkan pertanyaan cerdas yang menunjukkan bahwa ia benar-benar menyimak. Ia memainkan perannya dengan sangat baik. Begitu baik hingga terkadang ia sendiri lupa bahwa semua itu hanyalah sebuah pertunjukan. Namun, di balik topeng ketenangannya, pikirannya bekerja rangkap. Setiap kali ia mengangkat gelas wine-nya, ia teringat bagaimana Bram akan memujinya saat ia mengenakan gaun malam. Setiap kali ia mencicipi hidangan steak yang lembut, ia teringat makan malam ulang tahun pernikahan mereka di restoran steak favoritnya beberapa bulan lalu, di mana Bram berjanji akan selalu setia. Setiap detail kecil di sekitarnya menjadi pemicu kenangan, dan setiap kenangan kini terasa seperti sayatan belati. Suara Bram yang panik di telepon terus terngiang di telinganya. "Aku butuh uang. Ini darurat." Ia membedah setiap kata, setiap intonasi. Ia bisa merasakan kebohongan yang kental di sana, kepanikan seorang pria yang terbiasa hidup nyaman dan kini kenyamanannya direnggut paksa. Ia tidak merasakan sedikit pun iba. Yang ia rasakan hanyalah penghinaan yang mendalam. Selama ini, ia bekerja keras membanting tulang, seringkali lembur hingga larut malam, mengorbankan waktu istirahatnya untuk membangun perusahaan. Dan untuk apa? Agar suaminya bisa menggunakan uang hasil jerih payahnya untuk membiayai perselingkuhannya? Sebuah gelombang kemarahan yang panas kembali naik, mengancam akan menghancurkan ketenangannya. Ia buru-buru mengambil segelas air putih dan meminumnya perlahan, merasakan dinginnya air mengalir di tenggorokannya, mencoba mendinginkan api yang membakar di dadanya.
Ia menggenggam erat serbet di pangkuannya. Buku-buku jarinya memutih. Ia tidak boleh kehilangan kendali. Tidak di sini. Di tengah-tengah percakapan mengenai logistik pengiriman, ponselnya di dalam tas kembali bergetar. Kali ini lebih lama, menandakan sebuah panggilan masuk. Ia tahu pasti itu Bram. Mungkin menggunakan telepon hotel, atau meminjam telepon selingkuhannya. Tanpa mengalihkan pandangannya dari Tanaka-san, tangan kirinya masuk ke dalam tas, meraih ponsel itu, dan dengan satu gerakan ibu jari, ia menekan tombol untuk menolak panggilan sekaligus mengaktifkan mode senyap total. Sebuah tindakan kecil yang terasa begitu final. Ia tidak akan lagi merespons. Ia tidak akan lagi memberinya panggung. Mulai sekarang, Bram tidak lebih dari sekadar hantu dari masa lalunya. Fokusnya kembali 100% pada percakapan bisnis. Ia berhasil mengalihkan topik kembali ke poin-poin krusial dalam kontrak. Ia menunjukkan visi jangka panjangnya, meyakinkan mereka bahwa perusahaannya bukan hanya sekadar pemasok, tetapi mitra strategis yang bisa diandalkan. Karismanya, ditambah dengan data-data kuat yang telah ia sajikan sebelumnya, benar-benar memenangkan hati para klien dari Jepang itu. Makan siang pun mendekati akhir. Setelah hidangan penutup disajikan, Tanaka-san meletakkan sendoknya dan menatap Alina dengan senyum puas. "Alina-san," katanya dengan nada serius, "kami telah berdiskusi, dan kami sangat terkesan dengan semua yang Anda tawarkan. Profesionalisme Anda, visi Anda, dan kualitas proposal Anda tidak ada duanya. Dengan ini, saya ingin mengkonfirmasi secara lisan bahwa kami setuju untuk melanjutkan kerjasama ini. Tim legal kami akan menghubungi tim Anda besok pagi untuk menyelesaikan detail kontraknya." Sebuah ledakan kelegaan dan kebahagiaan murni meletup di dalam diri Alina. Untuk sesaat, ia lupa akan masalah pribadinya. Ini adalah buah dari kerja kerasnya selama setahun. Ini adalah kemenangan mutlak. "Tanaka-san, ini adalah berita yang luar biasa. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa senangnya saya mendengar ini. Atas nama seluruh perusahaan, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda." Mereka semua berdiri dan bersulang dengan sisa wine di gelas mereka. Sebuah perayaan kecil untuk sebuah kemenangan besar. Rina, asistennya, menatapnya dengan mata berbinar-binar penuh kekaguman. Setelah para klien berpamitan dan pergi, tinggallah Alina dan Rina di meja itu. Rina tidak bisa menahan diri lagi. "Selamat, Bu. Ini benar-benar pencapaian terbesar kita. Ibu harus merayakannya." Alina tersenyum. Kali ini senyumnya terasa sedikit lebih tulus, meski masih dibayangi oleh awan kelabu. "Terima kasih, Rina. Ini adalah kemenangan tim kita." "Tapi ibu adalah kaptennya," timpal Rina. Ia kemudian berhenti sejenak, memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf, Bu. Tapi dari tadi saya perhatikan, sepertinya ibu sedang tidak baik-baik saja. Ada masalah?" Alina menatap asistennya yang setia itu. Ia tergoda untuk menceritakan semuanya, untuk menumpahkan beban berat di dadanya. Tapi ia menahannya. Ini bukan waktunya untuk terlihat lemah. "Aku baik-baik saja, Rina. Lebih baik dari yang pernah kurasakan sebelumnya," jawabnya. Dan ada kebenaran dalam kata-katanya. Meski hatinya hancur, ia merasa lebih hidup, lebih sadar, dan lebih kuat. Ia tidak ingin merayakan kemenangan ini dengan pesta. Kemenangan ini memberinya sesuatu yang lebih berharga daripada euforia sesaat. Kemenangan ini memberinya kepastian. Kepastian bahwa ia mampu berdiri sendiri. Bahwa identitas dan nilainya tidak ditentukan oleh statusnya sebagai seorang istri. Kesuksesannya adalah miliknya seorang. "Rina," katanya dengan nada tegas, "tolong pesankan saya tiket penerbangan paling pagi untuk kembali besok." Rina sedikit terkejut. "Lebih awal, Bu? Bukankah jadwal kita lusa?" "Ada sesuatu yang harus segera aku selesaikan di Jakarta," jawab Alina, tatapannya menerawang keluar jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. "Pekerjaan kita di sini sudah selesai, tapi pekerjaanku di sana baru akan dimulai." Kemenangan profesional yang baru saja ia raih bukanlah akhir dari pertempuran hari itu.
Sebaliknya, itu adalah amunisi yang ia butuhkan. Itu adalah bahan bakar yang akan menyalakan apinya untuk menghadapi perang yang sesungguhnya. Perang untuk merebut kembali hidupnya. Setelah Rina pergi untuk mengurus tiket penerbangan, Alina kembali ke kamar hotelnya. Suite mewah yang tadinya terasa sebagai simbol kesuksesan, kini terasa seperti sangkar emas yang dingin dan sepi. Ia berdiri di depan jendela kaca yang terbentang dari lantai ke langit-langit, menatap hamparan lampu kota yang berkelip di bawah sana. Jutaan manusia menjalani hidup mereka, dengan drama, cinta, dan pengkhianatan mereka masing-masing. Untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi bagian dari statistik yang menyedihkan itu. Wanita yang diselingkuhi. Euforia kemenangan bisnisnya telah memudar, meninggalkan endapan realita yang pahit dan dingin. Tidak ada air mata yang jatuh. Seolah-olah sumber air matanya telah mengering, digantikan oleh gurun kemarahan dan kekecewaan. Ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Menangis hanya akan membuang-buang waktu dan energi, dua hal yang sangat ia butuhkan saat ini. Ia bukanlah korban. Ia menolak untuk menjadi korban. Ia adalah seorang pejuang, dan sekarang ia sedang berada di tengah medan perang yang paling pribadi. Ia melepaskan blazernya, menyingsingkan lengan kemeja sutranya, dan duduk di meja kerja. Ia membuka laptopnya, bukan untuk memeriksa email pekerjaan atau laporan keuangan perusahaan, melainkan untuk memulai sebuah misi. Misi untuk membongkar kebohongan suaminya hingga ke akar-akarnya dan membangun benteng pertahanan untuk melindungi semua yang telah ia bangun. Otaknya yang terbiasa berpikir strategis, menyusun rencana bisnis, dan menganalisis pasar, kini beralih fungsi. Ia sedang menyusun rencana perang. Langkah pertama, pengumpulan data. Ia teringat wajah wanita yang bersama Bram di lobi. Wajah yang familiar. Entah ia pernah melihatnya di mana. Ia mencoba mencari petunjuk. Ia membuka aplikasi media sosialnya, mengetik nama Bram di kolom pencarian dan melihat daftar teman-temannya. Matanya menelusuri ratusan foto profil, mencari wajah itu. Setelah hampir 15 menit, ia menemukannya. Diana Paramita. Akunnya tidak dikunci. Sebuah kesalahan fatal bagi seorang perusak rumah tangga. Alina mengklik profil itu, dan sebuah dunia kepalsuan yang lain terbuka di hadapannya. Foto profil Diana adalah foto selfie dengan senyum manis yang dibuat-buat. Namun matanya memancarkan ambisi yang tak tersembunyi. Alina mulai menggulir ke bawah, dan setiap guliran terasa seperti tusukan jarum ke hatinya. Di sana, terpampang nyata jejak-jejak perselingkuhan mereka, disamarkan dengan keterangan foto yang ambigu namun cukup jelas bagi Alina yang kini sudah tahu kebenarannya. Ada foto segelas koktail di sebuah bar tepi pantai dengan keterangan, menikmati matahari terbenam bersama orang spesial. Alina mengenali jam tangan pria yang samar-samar terlihat di sudut foto itu. Jam tangan yang ia hadiahkan pada Bram di ulang tahun pernikahan ketiga mereka. Ada foto tiket pesawat ke Bali 3 bulan yang lalu. Saat itu, Bram pamit padanya untuk pergi, retret kantor, di puncak. Ada foto Diana sedang mencoba sebuah kalung berlian di sebuah toko perhiasan mewah, dengan keterangan, "Terima kasih untuk kejutannya, sayang." Alina tahu persis toko itu, karena kartu kredit Bram mencatat transaksi dalam jumlah besar di sana pada hari yang sama. Ia mengira itu adalah hadiah kejutan untuknya. Ternyata bukan. Satu persatu, Alina mengambil tangkapan layar dari setiap unggahan yang mencurigakan. Unggahan-unggahan yang menunjukkan gaya hidup mewah Diana, tas-tas bermerek, liburan ke tempat-tempat mahal, makan malam di restoran berbintang. Semua itu dibiayai oleh siapa? Oleh uangnya. Oleh keringatnya. Rasa mual kembali menyerangnya. Ia bukan hanya dikhianati secara emosional, tapi juga dirampok secara finansial. Setelah mengumpulkan puluhan tangkapan layar dan menyimpannya dalam sebuah folder khusus di laptopnya yang ia beri nama Proyek Akhir, Alina beralih ke langkah kedua, konsultasi hukum. Ia tidak bisa menjalani ini sendirian. Ia butuh ahli. Ia teringat nama seorang pengacara perceraian yang sangat terkenal di kalangan atas Jakarta. Ranti Maheswari. Seorang wanita paruh baya yang dijuluki si Bulldog, karena kegigihannya dalam membela kliennya.
Ia tidak pernah kalah dalam kasus pembagian harta gono gini. Alina mencari nomor telepon kantor hukum Ranti dan langsung menghubunginya. Ia tahu ini sudah di luar jam kerja, tapi ia tidak peduli. Ia meninggalkan pesan mendesak di resepsionis. Dan tak disangka, 5 menit kemudian ponselnya berdering. Nama Ranti Maheswari tertera di layar. Selamat malam, ini Ranti. Saya dengar Anda mencari saya untuk urusan mendesak. Suara di seberang terdengar berat, tegas, dan tidak suka basa-basi. Selamat malam, Bu Ranti. Nama saya Alina. Maaf mengganggu di luar jam kerja. Jawab Alina. Suaranya tenang dan terkendali. Saya butuh jasa Anda. Saya ingin mengajukan gugatan cerai atas dasar perselingkuhan. Saya memiliki bukti awal, dan saya butuh proses yang secepat mungkin, dengan hasil yang paling menguntungkan bagi saya. Semua aset signifikan seperti rumah dan perusahaan, 100% atas nama saya. Terdengar keheningan sejenak. Alina bisa membayangkan Ranti sedang menilai nada suaranya. Saya suka cara Anda bicara, Bu Alina. Langsung ke intinya. Kata Ranti akhirnya. Kirimkan semua bukti awal yang Anda punya ke email saya malam ini. Besok pagi, datanglah ke kantor saya jam 9. Kita akan susun strategi perangnya. Baik, Bu Ranti. Terima kasih. Kata Alina. Panggilan itu berakhir. Alina merasa sedikit lebih ringan. Ia sudah memiliki sekutu. Langkah ketiga, bukti fisik. Bukti digital memang kuat. Tapi bukti visual yang tak terbantahkan akan menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan Bram. Ia teringat bahwa ia dan suaminya menginap di hotel yang sama. Sebuah kebetulan yang ironis, yang kini akan ia manfaatkan sepenuhnya. Ia menelepon resepsionis dan meminta untuk disambungkan ke manajer hotel. Sebagai klien korporat yang loyal dan baru saja akan menandatangani kontrak event besar, ia tahu ia punya posisi tawar. Selamat malam, Pak Suryo. Ini Alina. Sapanya dengan ramah saat panggilan tersambung. Pertemuan saya dengan klien Jepang tadi siang berjalan sangat sukses. Terima kasih atas pelayanan hotel Anda yang luar biasa. Ah, Bu Alina. Selamat malam. Saya ikut senang mendengarnya. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jawab manajer itu dengan antusias. Ada satu hal kecil yang ingin saya minta tolong. Pak Suryo, ini sedikit di luar kebiasaan, tapi menyangkut masalah keamanan yang cukup sensitif terkait klien saya. Alina memulai aktingnya. Saya merasa ada yang mengikuti salah satu anggota delegasi kami di area lobi tadi siang, sekitar jam 1. Untuk memastikan semuanya aman dan tidak ada potensi masalah, bolehkah saya melihat rekaman CCTV di area lobi dari jam 12 hingga jam 2 siang ini? Saya hanya ingin memastikan bahwa kekhawatiran saya tidak berdasar. Tentu saja, saya akan melihatnya secara pribadi dan rahasia. Permintaan itu memang aneh. Tapi dengan membungkusnya dalam isu keamanan klien VIP, Alina tahu manajer hotel tidak akan berani menolak. Setelah sedikit pertimbangan, Pak Suryo setuju. Tentu, Bu Alina, demi keamanan dan kenyamanan tamu, akan saya siapkan. Ibu bisa melihatnya di ruang kontrol keamanan besok pagi sebelum Ibu check out. Terima kasih banyak, Pak Suryo. Anda sangat membantu, kata Alina, menutup telepon dengan senyum puas. Sekarang, ia punya segalanya. Bukti digital, penasihat hukum, dan akses ke bukti fisik. Rencananya mulai terbentuk dengan jelas. Ia menghabiskan sisa malam itu bukan untuk meratapi nasibnya, melainkan untuk menyusun email panjang yang berisi semua temuannya untuk Ranti, lengkap dengan narasi dan tanggal. Ia bekerja dengan presisi seorang akuntan forensik, melacak setiap jejak kebohongan suaminya. Saat fajar mulai menyingsing, ia akhirnya selesai. Matanya lelah, tapi jiwanya terasa waspada dan penuh energi. Ia tidak tidur sama sekali, namun ia tidak merasa lelah. Ia merasa hidup. Ia telah mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, mengubah air matanya menjadi amunisi. Badai mungkin baru saja dimulai, tapi ia sudah siap dengan payung baja dan sepatu bot tempurnya. Penerbangan pagi kembali ke Jakarta terasa berbeda. Saat berangkat kemarin,
Pikiran Alina dipenuhi oleh kecemasan akan pekerjaannya dan sedikit kekhawatiran akan Bibi, Bram yang sakit. Kini, saat ia kembali, pikirannya setajam pisau bedah, dingin dan fokus pada satu tujuan, amputasi. Memotong bagian yang busuk dari hidupnya agar sisa tubuhnya bisa tetap sehat dan selamat. Ia menatap awan dari jendela pesawat, gumpalan-gumpalan putih yang terlihat damai. Sangat kontras dengan badai yang siap ia lepaskan begitu ia mendarat. Setelah menemui Pak Suryo dan melihat rekaman CCTV yang dengan jelas menunjukkan Bram dan Diana check-in sambil berpelukan, dan setelah bertemu dengan Ranti Maheswari yang memberinya keyakinan penuh bahwa posisinya sangat kuat, Alina akhirnya tiba di rumahnya pada sore hari. Rumah megah yang ia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri itu kini terasa asing dan dingin. Setiap sudutnya seolah tercemar oleh kebohongan. Foto pernikahan mereka yang terpajang di ruang tamu terasa seperti sebuah ejekan. Tanpa pikir panjang, ia mengambil foto itu, membawanya ke dapur, dan membuangnya ke tempat sampah. Itu adalah tindakan simbolis pertamanya. Ia kemudian naik ke lantai atas, masuk ke ruang ganti, dan mulai melakukan sesuatu yang lebih konkret. Ia mengambil 3 buah koper besar dari lemari, membukanya di atas ranjang, dan mulai mengemasi semua barang milik Bram. Setiap kemeja bermerek yang ia masukkan ke dalam koper, ia teringat saat ia membelikannya. Setiap jam tangan yang ia letakkan di kotak, ia teringat momen saat memberikannya sebagai hadiah. Tapi tidak ada lagi rasa sentimental. Yang ada hanyalah rasa jijik. Ia bekerja dengan cepat dan efisien, seperti seorang petugas evakuasi yang membersihkan area terkontaminasi. Menjelang malam, ia selesai. 3 koper dan 2 kotak berisi barang-barang pribadi Bram sudah tertata rapi di dekat pintu depan. Ia kemudian duduk di sofa ruang tamu yang menghadap ke pintu, menyeduh secangkir teh kamomil untuk menenangkan sarafnya, dan menunggu. Ia tahu Bram akan segera pulang. Mungkin dengan wajah lelah, mungkin dengan cerita bohong baru tentang betapa menyedihkannya kondisi di kampung. Benar saja, sekitar pukul 8 malam, suara mobil Bram terdengar memasuki halaman. Beberapa saat kemudian, pintu depan terbuka. Bram masuk dengan langkah gontai. Wajahnya kusut dan terlihat frustrasi. Ia pasti mengalami hari yang buruk tanpa uang sepeser pun. Ia melihat Alina duduk di sofa, dan wajahnya langsung berubah, mencoba memasang ekspresi sedih dan lelah. "Sayang, aku pulang," katanya dengan suara serak. "Ya Tuhan, di kampung kacau sekali. Bibi kondisinya makin parah. Aku lelah sekali lahir batin." Ia berjalan mendekat, hendak memeluk Alina, mencari simpati dan kenyamanan seperti yang biasa ia dapatkan. Namun, kali ini berbeda. Alina tidak bergerak. Ia hanya mengangkat tangannya, sebuah isyarat untuk berhenti. "Duduk. Bram, ada yang perlu kita bicarakan." Suara Alina begitu dingin, tanpa emosi, membuat Bram seketika menghentikan langkahnya. Ia melihat ekspresi wajah istrinya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tidak ada kehangatan, tidak ada simpati, hanya ada kekosongan yang dingin seperti es. Ia juga baru menyadari keberadaan koper-koper di dekat pintu. Firasat buruk mulai merayapinya. Ia duduk dengan kaku di sofa di seberang Alina. "Ada apa ini, Alina? Kenapa barang-barangku ada di sana?" tanyanya. Suaranya terdengar gugup. "Sebelum aku menjawab itu, aku ingin mendengar ceritamu dulu," kata Alina tenang. "Bagaimana perjalananmu ke kampung? Bagaimana kondisi Bibi Lastri?" Bram menelan ludah. Ia mengira ini adalah percakapan biasa. Ia tidak menyadari bahwa ini adalah sebuah interogasi. Ia pun memulai ceritanya. Sebuah jaring kebohongan yang rumit yang telah ia susun di sepanjang perjalanan pulangnya. Ia bercerita tentang perjalanan panjang yang melelahkan, tentang kondisi bibinya yang memprihatinkan, tentang bagaimana ia harus mengurus semuanya sendirian karena semua kerabat panik, dan bagaimana ia semakin frustrasi karena kartu ATM-nya bermasalah sehingga ia tidak bisa membantu banyak. Ia berbicara panjang lebar, sesekali menyeka matanya seolah menahan tangis. Alina mendengarkan semuanya tanpa menyela. Ia membiarkan Bram berbicara, membiarkannya menggali kuburnya sendiri semakin dalam. Ia menatap mata suaminya, mencari setitik penyesalan, setitik kebenaran,
tapi tidak ia temukan. Yang ada hanyalah akting yang dipoles dengan baik. Setelah Bram selesai dengan cerita sedihnya, keheningan menyelimuti ruangan. Bram menatapnya, mengharapkan simpati. Sebagai gantinya, Alina meraih tablet yang tergeletak di meja kopi di antara mereka. Ia menyalakan layarnya dan menggesernya ke arah Bram. Ceritamu sangat menyentuh, Bram. Tapi sepertinya kamu salah lokasi. Bram mengerutkan kening, menatap layar tablet itu. Matanya seketika membelalak. Wajahnya berubah pucat pasi. Di layar itu, terpampang sebuah gambar yang sangat jernih. Sebuah tangkapan layar dari rekaman CCTV. Gambar dirinya dan Diana yang sedang tertawa mesra di meja resepsionis hotel mewah kemarin siang. Tanggal dan waktu tertera dengan jelas di sudut layar. Ini apa? Tanyanya tergagap. Suaranya bergetar. Alina tidak menjawab. Jarinya menggeser layar. Gambar berikutnya muncul. Sebuah foto dari akun media sosial Diana. Foto mereka berdua sedang bersulang di sebuah bar tepi kolam renang di hotel yang sama. Di bawahnya, puluhan foto lain yang telah Alina kumpulkan. Liburan mereka di Bali. Makan malam romantis, hadiah-hadiah mahal. Sebuah album digital yang mendokumentasikan pengkhianatan Bram dengan sangat detail. Alina, aku bisa jelaskan, ucap Bram panik. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Itu tidak seperti yang kamu lihat. Diana itu hanya teman. Kami kebetulan bertemu di sana. Alina tertawa kecil. Tawa yang terdengar mengerikan di telinga Bram. Teman? Teman yang panggilannya sayang. Di media sosial? Teman yang kau bawa check-in ke hotel dengan alasan menjenguk bibimu yang sakit keras? Jangan menghinaku dengan kebohongan murahanmu lagi. Bram, aku sudah muak. Bram bangkit dari sofa, mencoba mendekat, mencoba meraih tangan Alina. Sayang, tolong dengarkan aku. Aku hilaf. Aku minta maaf. Penjelasanmu dan permintaan maafmu sudah tidak ada artinya lagi, kata Alina. Suaranya meninggi 1 oktav, tajam dan menusuk. Permainanmu sudah selesai. Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang setiap kebohonganmu, setiap rupiah uangku yang kau habiskan untuknya. Ia berdiri, kini menatap suaminya dengan tatapan mata yang membara karena amarah yang selama ini ia pendam. Kau pikir aku ini bodoh? Kau pikir aku akan diam saja saat kau menginjak-injak harga diriku dan menguras hasil kerja kerasku? Bukan begitu, Alina. Cukup. Potong Alina dengan keras. Semua kartumu sudah aku blokir permanen. Pengacara perceraianku akan menghubungimu besok. Dan barang-barangmu. Ia menunjuk ke arah pintu. Sudah aku siapkan. Kau bisa membawanya dan pergi kemanapun kau mau. Pergi ke selingkuhanmu. Aku tidak peduli. Tapi satu hal yang pasti, kau akan keluar dari rumah ini dan dari hidupku malam ini juga. Bram menatapnya dengan tidak percaya. Pria yang tadinya begitu arogan dan penuh percaya diri itu kini terlihat hancur dan menyedihkan. Ia jatuh berlutut, mencoba memeluk kaki Alina. Jangan, Alina. Tolong jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Alina mundur selangkah, menatapnya dengan jijik. Cintamu itu palsu. Kau tidak mencintaiku. Kau hanya mencintai kenyamanan dan uangku. Dan sekarang, semua itu sudah hilang. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak mau melihat wajah memelas pria yang telah menghancurkan hatinya. Ia mendengar suara Bram memanggil namanya berulang kali, diselingi isak tangis penyesalan yang terlambat. Tapi ia terus berjalan. Setibanya di kamar, ia mengunci pintu, menyandarkan punggungnya, dan akhirnya, ia membiarkan air matanya jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Badai itu akhirnya tiba, dan ia berhasil melewatinya dengan kepala tegak. Di bawah sana, ia mendengar suara pintu depan yang terbuka, lalu tertutup dengan keras. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Keheningan yang terasa damai. Pagi pertama setelah badai terasa anehnya sunyi.
Alina terbangun di ranjangnya yang luas, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, sisi di sebelahnya terasa dingin dan kosong. Tidak ada lagi suara napas teratur Bram. Tidak ada lagi lengan yang terkadang melingkar di pinggangnya saat tidur. Ia mengira akan merasakan kehilangan yang menyakitkan. Namun yang ia rasakan justru sebaliknya. Sebuah kelegaan. Seolah sebuah beban berat yang selama ini tidak ia sadari keberadaannya, akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia bisa bernapas lebih leluasa. Ia memulai harinya bukan dengan kesedihan, melainkan dengan sebuah ritual pembersihan. Ia membuka semua jendela di rumah, membiarkan udara pagi yang segar masuk dan mengusir sisa-sisa energi negatif yang tertinggal. Ia menyalakan musik klasik yang menenangkan, lalu mengganti semua sprei, sarung bantal, dan selimut di kamarnya dengan yang baru. Ia ingin menghilangkan jejak Bram dari setiap sudut ruang pribadinya. Setelah itu, ia berdiri lama di bawah pancuran air hangat, merasakan setiap tetes air seolah membersihkan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya dari kontaminasi pengkhianatan. Pukul 9 pagi, dengan setelan kerja berwarna abu-abu yang tegas dan riasan wajah minimalis namun kuat, ia tiba di kantor hukum Ranti Maheswari. Kantor itu terletak di salah satu gedung perkantoran paling prestisius di Jakarta. Interiornya memancarkan aura kekuasaan dan kompetensi. Ranti, sang pengacara, menyambutnya di ruangannya yang luas dengan jendela menghadap pemandangan kota. Wanita itu tidak banyak tersenyum. Tatapannya tajam dan analitis, seolah bisa memindai isi kepala Alina. "Saya sudah membaca email Anda dan semua bukti yang Anda lampirkan, Bu Alina," kata Ranti sambil mempersilakan Alina duduk. "Anda bekerja dengan sangat rapi dan cepat. Ini akan sangat memudahkan pekerjaan saya. Saya ingin ini selesai secepat mungkin, Bu. Saya tidak mau berlarut-larut," ujar Alina. Suaranya mantap. "Tentu," jawab Ranti. "Posisi Anda sangat kuat. Semua aset utama atas nama Anda. Dan Anda punya bukti perselingkuhan yang lebih dari cukup. Bram tidak akan bisa menuntut harta Gonogini sepeser pun. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengamankan semuanya secara legal dan memberinya pelajaran agar dia tidak mencoba melakukan hal-hal bodoh." Selama 1 jam berikutnya, mereka menyusun strategi. Ranti menjelaskan langkah-langkah hukum yang akan mereka ambil. Pertama, mendaftarkan gugatan cerai secara resmi di pengadilan agama. Kedua, mengirimkan somasi atau surat peringatan hukum kepada Bram, yang isinya melarangnya untuk menghubungi atau mendekati Alina serta memasuki properti milik Alina. Ketiga, membekukan semua rekening bank bersama yang mungkin masih ada, meskipun jumlahnya tidak signifikan. Keempat, secara resmi menarik kembali semua fasilitas atas nama Alina yang selama ini dinikmati Bram, termasuk mobil mewah yang biasa ia kendarai. "Mobil itu atas nama perusahaan saya, sebagai mobil dinas direksi, posisi yang saya berikan padanya," jelas Alina. "Lebih bagus lagi," sahut Ranti dengan senyum tipis yang jarang terlihat. "Artinya kita bisa menariknya kembali kapan saja sebagai aset perusahaan. Serahkan pada tim saya. Besok mobil itu sudah akan kembali ke garasi Anda." Alina merasa semakin kuat. Memiliki Ranti di pihaknya seperti memiliki seorang jenderal bintang 5 yang siap memimpin pasukannya berperang. Ia menyerahkan segalanya pada sang ahli, memberinya kuasa penuh untuk bertindak atas namanya. Sementara Alina sedang membangun benteng pertahanannya, di belahan kota yang lain, Bram sedang menghadapi reruntuhan hidupnya. Setelah diusir dari rumah, satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah apartemen Diana. Ia tiba di sana lewat tengah malam dengan 3 koper besar. Wajahnya sembab karena menangis dan putus asa. Diana, yang terbangun karena bel pintunya yang berbunyi tak henti-henti, membuka pintu dengan wajah kesal. Kekesalannya berubah menjadi keterkejutan saat melihat Bram berdiri di sana dengan semua barang-barangnya. "Bram, ada apa ini? Kenapa kamu bawa koper?" Alina tahu semuanya. "Dia mengusirku," jawab Bram dengan suara parau. Reaksi pertama Diana bukanlah simpati, melainkan kepanikan. Apartemennya yang berukuran studio, yang tadinya terasa cukup untuknya sendiri, mendadak terasa sesak dengan kehadiran Bram dan 3 kopernya. Ini tidak ada dalam rencananya.
Ia membayangkan menjadi simpanan pria kaya yang sesekali datang membawakan hadiah, bukan menjadi tempat penampungan bagi pria kaya yang mendadak jatuh miskin. "Terus gimana? Kamu nggak punya uang sepeser pun?" tanya Diana, pertanyaan yang paling penting baginya. Bram mencoba terlihat tegar. Ia masih berada dalam penyangkalan, yakin bahwa ini hanyalah amarah sesaat dari Alina. "Tenang saja, sayang. Alina hanya sedang marah besar. Beri dia waktu beberapa hari untuk menenangkan diri. Nanti juga aku bisa kembali. Untuk sementara, kita nikmati waktu bersama di sini, ya." Diana tidak terlihat senang, tapi ia membiarkan Bram masuk. Hari pertama mereka hidup bersama terasa canggung. Bram, yang terbiasa dengan rumah luas dan dilayani asisten rumah tangga, terlihat kikuk di apartemen sempit itu. Ia mencoba menghubungi Alina berkali-kali, namun nomornya diblokir. Ia mengirim email panjang berisi permohonan maaf dan janji-janji, namun tidak pernah mendapat balasan. Efek domino kehancuran finansialnya dimulai keesokan harinya. Saat ia dan Diana hendak pergi makan siang dengan mobil sedan mewah yang biasa ia kendarai, mereka dikejutkan oleh kehadiran dua orang pria berbadan tegap bersama sebuah mobil derek di parkiran apartemen. "Permisi, apa benar Anda Bapak Bramantio?" tanya salah satu pria itu dengan sopan namun tegas. "Iya, saya sendiri. Ada apa?" jawab Bram. "Kami dari pihak legal perusahaan PT Alina Jaya Perkasa. Kami ditugaskan untuk menarik kembali aset perusahaan, yaitu mobil dengan nomor polisi ini, yang terdaftar sebagai kendaraan dinas atas nama Ibu Alina." Jelas pria itu sambil menunjukkan surat tugas resmi. Bram tertegun. Tapi ini mobil saya." "Maaf, Pak. Menurut data, mobil ini sepenuhnya milik perusahaan. Bapak hanya terdaftar sebagai pengguna. Kami harus menjalankan tugas." Tanpa bisa berbuat apa-apa, Bram hanya bisa menatap nanar saat mobil kebanggaannya, simbol statusnya, dinaikkan ke atas mobil derek dan dibawa pergi. Beberapa penghuni apartemen yang lain menonton kejadian itu, membuat Bram merasa sangat terhina. Diana yang berdiri di sampingnya hanya bisa menutup mulutnya dengan tidak percaya. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Itu baru permulaan. Siangnya, saat Diana merajuk minta dibelikan tas edisi terbaru untuk menghiburnya, Bram mencoba menggunakan sisa uang tunai yang ia miliki. Jumlahnya tidak cukup. Ia mencoba menghubungi beberapa teman bisnisnya, orang-orang yang selama ini sering ia traktir di klub malam. Respons mereka dingin. Begitu mereka tahu Bram sedang bermasalah dengan Alina, mereka semua menjaga jarak. Jaringan sosial yang ia kira miliknya, ternyata hanyalah ilusi yang dibangun di atas kekayaan Alina. Pukulan terakhir datang sore harinya. Ia pergi ke bank, mencoba menarik sisa uang dari sebuah rekening bersama yang ia pikir Alina lupakan. Teller bank menatapnya dengan aneh, lalu memanggil manajer. Sang manajer kemudian menjelaskan dengan sangat formal bahwa rekening tersebut telah dibekukan berdasarkan surat perintah dari kuasa hukum Alina. Bram berjalan keluar dari bank dengan langkah gontai. Ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ia menatap pantulan dirinya di kaca gedung. Ia melihat seorang pria yang kebingungan dan putus asa. Semua pilar yang menopang hidupnya, rumah mewah, mobil sport, kartu kredit tak terbatas, status sosial, semuanya telah runtuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Ia kini hanyalah Bram, tanpa embel-embel suami seorang pengusaha sukses. Dan ia mulai menyadari bahwa tanpa embel-embel itu, ia bukanlah siapa-siapa. Ia kembali ke apartemen Diana yang terasa semakin sempit. Kantongnya kosong, dan di hatinya kini tumbuh sebuah ketakutan yang nyata. Minggu pertama setelah kehancuran itu berlalu seperti dalam kabut bagi Bram. Ia dan Diana terkurung di dalam apartemen studio yang terasa semakin menyesakan dari hari ke hari. Aroma parfum mahal dan bunga segar yang biasa mengisi hidup Bram, kini digantikan oleh aroma pengap ruangan yang jarang terkena sinar matahari dan sisa makanan instan. Kemewahan telah menguap, meninggalkan kenyataan yang pahit dan membosankan. Pada awalnya, Diana masih mencoba bersabar. Ia mungkin berpikir, sama seperti Bram, bahwa ini hanyalah masalah sementara. Badai kecil yang akan segera berlalu.
Ia masih memanggil Bram dengan sebutan, sayang, masih sesekali memeluknya, meskipun pelukan itu terasa kurang tulus. Namun, seiring berjalannya waktu, saat ia menyadari bahwa rekening Bram benar-benar kosong dan tidak ada tanda-tanda Alina akan luluh, topeng manisnya mulai retak dan perlahan-lahan terlepas. Wajah aslinya mulai terlihat. Wajah seorang wanita yang mencintai gaya hidup mewah lebih dari ia mencintai pria yang memberikannya gaya hidup itu. Percakapan mereka yang tadinya diisi dengan rencana liburan dan belanja, kini didominasi oleh satu topik, uang. Sayang, tagihan kartu kreditku sudah datang, kata Diana suatu sore, sambil menunjukkan layar ponselnya pada Bram. Matanya tidak menatap Bram, melainkan pada deretan angka di layar. Totalnya lumayan juga. Ini buat tas yang waktu itu kita beli, sama makan-makan di hotel. Bram, yang sedang berbaring di sofa sambil menatap langit-langit dengan tatapan kosong, hanya melirik sekilas. Aku kan sudah bilang, aku nggak punya uang sekarang, Diana. Iya, aku tahu. Tapi ini kan tagihan atas barang-barang yang kita nikmati berdua. Sahut Diana, nadanya mulai meninggi. Kamu yang janji mau bayarin semuanya. Masa sekarang aku yang harus tanggung sendiri? Lalu aku harus bagaimana? Merampok ban. Balas Bram frustrasi. Kamu pikir aku mau jadi seperti ini? Ini semua karena Alina. Jangan salahkan Alina terus. Ini juga salahmu yang gak hati-hati sampai ketahuan. Semprot Diana. Seharusnya kamu bisa lebih pintar. Sekarang gimana? Aku nggak mau ya namaku masuk daftar hitam bank gara-gara tagihan ini. Itu adalah pertengkaran pertama mereka mengenai uang, dan itu menjadi awal dari pertengkaran-pertengkaran lain yang lebih hebat. Diana yang tadinya terlihat sebagai wanita yang lembut dan manja, ternyata memiliki lidah yang tajam dan mulut yang bisa menghina. Ia tidak segan-segan mengatai Bram tidak berguna, bodoh, dan tidak becus. Panggilan, sayang, yang manis kini berganti menjadi makian dan keluhan. Aku bosan makan mie instan terus. Kamu nggak bisa apa cari cara buat dapat uang? Keluh Diana suatu malam, saat melihat Bram hanya menyeduh 2 mangkuk mie untuk makan malam mereka. Cari cara gimana? Aku sedang mencoba menghubungi teman-temanku untuk cari pekerjaan, tapi nggak ada yang mau bantu. Jawab Bram dengan suara lelah. Ia telah mencoba, namun reputasinya sebagai suami Alina yang kini dicampakkan membuatnya menjadi paria di lingkaran sosialnya. Pekerjaan? Berapa lama lagi baru dapat? Sebulan? 2 bulan? Sementara itu kita mau makan apa? Tagihan apartemen ini siapa yang bayar? Cecar Diana tanpa henti. Aku nggak biasa ya hidup susah kayak gini. Bram, waktu kamu deketin aku, kamu janji mau kasih aku kehidupan yang lebih baik dari Alina. Mana janjimu sekarang? Yang ada malah kamu menumpang hidup padaku. Kata-kata itu menusuk ego Bram yang sudah terluka. Ia merasa seperti seorang pecundang. Jadi menurutmu aku ini benalu? Kalau kelakuanmu seperti ini terus. Iya, seharian cuma melamun di sofa. Mengeluh, nggak ada usaha. Setidaknya coba jual salah satu jam tanganmu yang mahal itu. Usul Diana dengan ketus. Bram menatap pergelangan tangannya. Jam tangan pemberian Alina itu adalah satu-satunya barang mewah yang masih tersisa padanya. Menjualnya terasa seperti menjual potongan terakhir dari identitas lamanya. Tapi ia tidak punya pilihan. Keesokan harinya, dengan berat hati, ia menjual jam itu dengan harga jauh di bawah harga beli. Uangnya hanya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa minggu ke depan dan membayar tagihan kartu kredit Diana. Setelah uang itu ada di tangan, sikap Diana sedikit melunak. Ia kembali tersenyum, kembali memeluk Bram. Tapi Bram tahu, senyum dan pelukan itu tidak gratis. Itu adalah senyum seseorang yang baru saja menerima pembayaran. Cinta mereka, atau apa yang ia kira sebagai cinta, ternyata hanyalah sebuah transaksi. Kini, setiap kali ia menatap Diana, ia tidak lagi melihat wanita mempesona yang membuatnya tergila-gila. Ia melihat seorang wanita asing yang serakah dan dingin. Ia mulai membanding-bandingkannya dengan Alina. Alina, meskipun sibuk, tidak pernah mengeluh. Alina tidak pernah menuntut. Justru ia yang selalu memberi.
Alina merawatnya saat ia sakit, mendukungnya saat ia punya ide bisnis yang selalu gagal, dan tidak pernah sekalipun membuatnya merasa rendah diri. Alina memberinya rumah, kenyamanan, dan rasa hormat. Semua hal yang ia sia-siakan begitu saja. Sebuah penyesalan yang pahit mulai merayap di hatinya. Puncak dari keretakan hubungan mereka terjadi sekitar 2 minggu setelah Bram diusir. Bram baru saja menerima surat somasi resmi dari pengacara Alina, yang dikirimkan ke alamat apartemen Diana. Surat itu membuatnya syok. Isinya begitu dingin dan tegas, melarangnya mendekati Alina dan menuntutnya untuk tidak membuat pernyataan apapun di media. Di dalamnya juga terselip salinan gugatan cerai. Semuanya terasa begitu final. Ia menunjukkan surat itu pada Diana dengan harapan mendapat sedikit simpati. Tapi reaksi Diana jauh dari harapannya. Jadi ini benar-benar berakhir? Dia nggak akan memberimu uang sepeser pun. Tanya Diana. Matanya fokus pada bagian harta Gonogini. Sepertinya begitu. Jawab Bram lemah. Diana mendengus. Ia melemparkan surat itu kembali ke meja. Aku sudah menduganya. Wanita seperti dia tidak akan semudah itu melepaskan uangnya. Ia kemudian menatap Bram dengan tatapan dingin yang belum pernah Bram lihat sebelumnya. Dengar, Bram, aku sudah muak dengan semua drama ini. Aku sudah tidak tahan lagi hidup seperti ini. Maksudmu? Tanya Bram. Hatinya mulai terasa dingin. Maksudku, hubungan kita sudah selesai, kata Diana dengan tegas. Aku mau kamu keluar dari apartemenku. Hari ini juga. Bram terperangah. Apa? Diana, kamu nggak bisa lakuin ini. Aku mau kemana lagi? Itu bukan urusanku lagi, jawab Diana tanpa perasaan. Kamu cari cara untuk dapatkan uangmu kembali dari Alina, atau kamu urus hidupmu sendiri. Aku tidak mau lagi menanggung hidup seorang pecundang. Aku sudah selesai denganmu. Setelah mengucapkan ultimatum itu, Diana meraih tas tangannya, mengenakan sepatunya, dan berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, ia menoleh ke arah Bram untuk terakhir kalinya. Seharusnya dari awal aku tahu, pria yang tega mengkhianati istri yang sudah memberinya segalanya, tidak akan pernah bisa menjadi pria yang baik untuk siapapun. Pintu apartemen terbanting menutup, meninggalkan Bram sendirian di tengah ruangan yang terasa hampa. Kata-kata terakhir Diana bergema di telinganya. Ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, rumahnya, hartanya, dan sekarang, wanita yang menjadi alasan di balik semua kehancurannya. Ia duduk di sofa, menatap koper-kopernya yang masih belum sepenuhnya dibongkar, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan tangisan penyesalan karena telah menyakiti Alina, melainkan tangisan putus asa untuk dirinya sendiri yang kini benar-benar sebatang kara dan tidak punya apa-apa. Beberapa bulan berlalu sejak malam di mana Bram diusir dari rumah. Musim telah berganti, begitu pula dengan lanskap emosional dalam diri Alina. Kemarahan yang membara dan rasa sakit yang mengiris perlahan-lahan surut, berganti menjadi ketenangan yang dingin dan tekad yang kokoh. Hidupnya kini berjalan dalam 2 jalur paralel. Di satu sisi, ia tetap memimpin perusahaannya dengan tangan besi dan visi yang cemerlang. Di sisi lain, ia menjalani proses hukum yang tak terhindarkan untuk secara resmi memisahkan diri dari masa lalunya. Proses perceraian itu sendiri ternyata tidak segaduh yang ia bayangkan. Bram, yang kini benar-benar tidak memiliki sumber daya, hanya mampu menyewa seorang pengacara junior yang lebih banyak bicara daripada bertindak. Di beberapa sesi mediasi pertama, pengacara itu mencoba memainkan kartu korban. Ia menggambarkan Bram sebagai suami yang setia namun terabaikan oleh istri yang gila kerja. Ia menuduh Alina tidak punya waktu untuk keluarga, yang mendorong Bram untuk mencari kehangatan di tempat lain. Alina, yang duduk di samping Ranti Maheswari, hanya mendengarkan semua tuduhan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tidak terpancing. Ia tidak membantah. Ia membiarkan pengacara itu menyelesaikan semua omong kosongnya. Saat gilirannya tiba, Ranti tidak perlu berkata banyak. Ia hanya meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Di dalam map ini, kata Ranti dengan suara datarnya yang khas, terdapat bukti transaksi kartu kredit selama 2 tahun terakhir yang digunakan oleh klien saya, Bapak Bramantio,
untuk membiayai gaya hidup seorang wanita bernama Diana Paramita. Ada juga bukti reservasi hotel, tiket pesawat, dan lusinan foto dari akun media sosial publik milik Nona Diana. Dan yang terakhir, Ranti mengeluarkan sebuah flash disk. Ini adalah rekaman CCTV Hotel Bintang 5 yang dengan jelas menunjukkan klien Anda sedang check-in bersama Nona Diana pada hari di mana ia seharusnya sedang menjenguk bibinya yang sakit keras. Jadi, jika kita ingin bicara tentang siapa yang terabaikan dan siapa yang mencari kehangatan, saya punya data yang sangat lengkap. Pengacara Bram langsung terdiam. Bram sendiri, yang duduk di seberang meja, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya pucat. Ia terlihat jauh lebih kurus dan kusam dibandingkan beberapa bulan lalu. Pakaian yang ia kenakan terlihat sedikit kebesaran, seolah-olah ia meminjamnya dari orang lain. Ia tidak berani menatap mata Alina. Ia tahu ia sudah kalah telak. Semua usahanya untuk mendapatkan simpati atau pesangon hancur berkeping-keping di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Setelah sesi itu, perlawanan dari pihak Bram mengendur secara drastis. Ia tidak lagi menuntut apa-apa. Ia hanya ingin prosesnya cepat selesai. Alina menduga, ia sudah tidak punya uang lagi bahkan untuk membayar pengacaranya. Di luar ruang sidang dan kantor pengacara, Alina fokus pada proses penyembuhan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini, hidupnya terlalu terfokus pada pekerjaan dan pada usahanya untuk menjadi istri yang baik bagi Bram. Ia telah melupakan dirinya sendiri. Kini, ia mulai menemukan kembali kepingan-kepingan dirinya yang hilang. Ia merombak total kamar tidur utama mereka. Perabotan berat berwarna gelap diganti dengan yang lebih ringan dan cerah. Dindingnya dicat ulang dengan warna putih gading yang menenangkan. Ia menciptakan sebuah surga pribadi. Sebuah tempat di mana tidak ada lagi bayang-bayang Bram yang tersisa. Rumah itu kini benar-benar terasa menjadi miliknya. Ia juga mulai menyisihkan waktu untuk hal-hal yang ia sukai. Ia mendaftar di sebuah kelas yoga di akhir pekan. Gerakan-gerakan yang menenangkan dan fokus pada pernapasan membantunya melepaskan ketegangan yang selama ini terakumulasi di tubuh dan pikirannya. Ia juga mulai melukis lagi, sebuah hobi yang ia tinggalkan sejak sibuk membangun perusahaan. Ia mengubah salah satu kamar tamu menjadi studio mini, dan di depan kanvas putih, ia menumpahkan semua emosi yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Suatu sore, sahabat lamanya, Anita, datang berkunjung. Anita adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu cerita lengkapnya. Bagaimana perasaanmu sekarang, Al? Tanya Anita sambil menyeruput teh di teras belakang rumah Alina yang menghadap ke taman. Alina tersenyum tipis. Senyum yang lebih tulus dari yang pernah ia tunjukkan selama berbulan-bulan. Aku merasa ringan, seperti baru saja meletakkan ransel seberat 100 kg yang sudah bertahun-tahun aku bawa tanpa sadar. Ia menarik napas panjang. Tentu, ada bekas lukanya. Aku tidak akan menyangkal itu. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa marah. Aku juga tidak merasa sedih. Yang aku rasakan sekarang, hanya hampa. Tapi ini bukan hampa yang menyedihkan. Ini hampa yang damai. Seperti sebuah lahan kosong yang siap untuk ditanami sesuatu yang baru. Akhirnya, hari itu pun tiba. Hari sidang putusan. Alina datang bersama Ranti. Bram juga datang. Sendirian. Ia terlihat seperti orang asing di tengah keramaian gedung pengadilan. Hakim membacakan putusannya dengan cepat dan tegas. Gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh anak tidak ada karena mereka belum memiliki anak. Dan mengenai harta, karena semua aset terbukti adalah milik Alina sebelum dan selama pernikahan yang dihasilkan dari perusahaannya sendiri, dan karena Bram terbukti melakukan perselingkuhan, maka ia tidak berhak mendapatkan apapun. Ketukan palu hakim terdengar seperti sebuah titik di akhir sebuah kalimat yang sangat panjang. Selesai. Secara hukum, ia dan Bram bukan lagi siapa-siapa. Saat Alina berjalan keluar dari gedung pengadilan, ia merasakan sinar matahari sore di wajahnya. Ia berhenti sejenak di pelataran, memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia mencium aroma kebebasan. Ia tidak merasakan euforia kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan adalah sebuah kedamaian yang dalam dan menenangkan. Ia melihat Bram berjalan gontai di kejauhan,
menuju gerbang, seorang diri. Untuk sesaat, ia merasakan sekelumit kasihan. Namun perasaan itu cepat hilang. Nasib Bram adalah hasil dari pilihannya sendiri. Ia tidak lagi bertanggung jawab atas kebahagiaan atau penderitaan pria itu. Ranti menepuk bahunya pelan. "Selamat, Bu Alina. Semuanya sudah berakhir." Alina menoleh pada pengacaranya dan tersenyum. "Bukan, Bu Ranti," katanya. "Ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru." Ia melangkah menuju mobilnya yang menunggu, meninggalkan gedung pengadilan dan semua kenangan pahit di belakangnya. Ia tidak menoleh lagi. Di hadapannya, terbentang sebuah jalan baru, sebuah lembaran kosong yang siap ia tulis sendiri dengan kisah-kisah yang lebih membahagiakan. Ia adalah Alina, seorang wanita yang utuh, seorang wanita yang bebas. 1 tahun setelah palu hakim diketuk, kehidupan telah menemukan ritmenya yang baru. Bagi Alina, ritme itu adalah sebuah simfoni kesuksesan dan kedamaian yang ia ciptakan sendiri. Perusahaannya, PT Alina Jaya Perkasa, melesat bagai roket. Kontrak dengan klien dari Jepang menjadi batu loncatan yang membawanya ke panggung internasional. Ia sering bepergian ke luar negeri, bukan lagi dengan kecemasan, melainkan dengan kepercayaan diri seorang pemimpin global. Ia membuka 2 kantor cabang baru di Singapura dan Kuala Lumpur, dan namanya mulai diperhitungkan sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Namun, kesuksesan terbesarnya bukanlah dalam bentuk angka di laporan keuangan. Kesuksesan terbesarnya adalah menemukan kembali kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Ia kini lebih sering tersenyum, senyum yang mencapai matanya. Ia tidak lagi bekerja hingga larut malam setiap hari. Ia belajar untuk mendelegasikan tugas dan mempercayai timnya. Ia menyadari bahwa istirahat bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari strategi untuk menjadi lebih kuat. Akhir pekannya kini diisi dengan kegiatan yang menyehatkan jiwa. Terkadang ia pergi mendaki gunung bersama teman-teman yoganya, merasakan kepuasan saat mencapai puncak dan menatap dunia dari ketinggian. Terkadang ia hanya menghabiskan waktu di studio lukisnya, ditemani musik dan secangkir teh, membiarkan kuasnya menari di atas kanvas. Ia juga melakukan perjalanan solo ke tempat-tempat yang sudah lama ingin ia kunjungi. Ia pergi ke Kyoto untuk melihat bunga sakura, ke Selandia Baru untuk menikmati keindahan alamnya yang dramatis. Dalam perjalanan-perjalanan itu, ia belajar menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri, menemukan bahwa kesendirian tidak sama dengan kesepian. Suatu sore yang cerah, ia sedang duduk di balkon sebuah villa di Ubud, Bali, tempat ia mengambil cuti selama seminggu. Di hadapannya terhampar pemandangan sawah terasering yang hijau dan menenangkan. Ia baru saja selesai sesi meditasi paginya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina, asistennya yang kini juga sudah seperti sahabatnya. Pesan itu berisi sebuah tautan berita dari sebuah portal gosip online. Judulnya, "Dulu hidup mewah. Mantan suami pengusaha kaya ini kini jadi supir taksi online." Di bawahnya, ada sebuah foto yang diambil secara diam-diam. Foto seorang pria yang tampak kuyu dan jauh lebih tua dari usianya, sedang duduk di belakang kemudi sebuah mobil murah, menatap kosong ke depan. Alina tidak perlu waktu lama untuk mengenali pria itu. Itu adalah Bram. Rina menambahkan pesan singkat di bawahnya. "Dunia berputar ya, Bu." Alina menatap foto itu lama. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa apapun. Ia hanya melihat wajah seorang pria asing yang kebetulan pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Ia kemudian teringat percakapannya dengan Anita beberapa bulan lalu. Anita bercerita bahwa ia tak sengaja bertemu dengan Diana di sebuah mall. Wanita itu terlihat sedikit berantakan, sedang bertengkar di telepon dengan seorang pria yang tampaknya adalah target barunya. Reputasinya sebagai pelakor profesional rupanya telah menyebar, membuatnya lebih sulit untuk menjerat mangsa-mangsa baru. Ia terjebak dalam permainannya sendiri, selamanya mengejar kilau Fata Morgana. Alina menutup tautan berita itu tanpa berkomentar. Nasib Bram dan Diana bukan lagi urusannya. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri, dan kini mereka sedang menuai apa yang mereka tanam. Fokusnya bukan lagi pada mereka,
melainkan pada pemandangan indah di hadapannya, pada hembusan angin sejuk yang menyapu wajahnya, pada rasa syukur yang meluap di hatinya. Ia teringat pada Alina setahun yang lalu. Seorang wanita yang dunianya hancur di lobi sebuah hotel. Seorang wanita yang merasa bodoh dan dikhianati. Jika ia bisa kembali ke masa itu, ia akan memeluk wanita itu dan berbisik, "Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan melewati ini, dan kamu akan keluar menjadi versi dirimu yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia." Pengkhianatan Bram bukanlah akhir dari dunianya. Sebaliknya, itu adalah sebuah ledakan dahsyat yang menghancurkan penjara nyaman yang selama ini mengurungnya. Itu adalah sebuah proses amputasi yang menyakitkan, namun perlu, untuk menyelamatkan seluruh hidupnya. Ia belajar pelajaran yang paling berharga, bahwa sumber kebahagiaan dan kekuatannya tidak terletak pada orang lain, tidak pada status pernikahan, tidak pada validasi seorang pria. Semua itu ada di dalam dirinya sendiri. Ia meletakkan ponselnya, meraih cangkir tehnya, dan kembali menatap hamparan sawah. Ia merasa damai. Ia merasa utuh. Ia tidak lagi mencari separuh jiwa untuk melengkapinya, karena ia sadar, ia tidak pernah terbelah. Ia adalah satu kesatuan yang penuh, kuat, dan berharga. Lembaran baru dalam hidupnya tidak lagi putih kosong, melainkan sudah terisi dengan warna-warni cerah dari petualangan, tawa, dan kedamaian. Dan ia tahu, kisah terbaiknya baru saja akan dimulai.